Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4 kelak kau akan memohon padaku untuk kembali. Semua tanpa biaya dari Tuan Zack. Sebab setelah dia lulus sekolah menengah, dedinya itu sudah tidak pernah mengirimkannya uang. Beruntung Ale yang memiliki kecerdasan bisa mendapatkan beasiswa dengan mudah. Jadi uang yang didapatnya dari bekerja paruh waktu, dia gunakan untuk biaya sehari-harinya di negara tersebut. Menyedihkan bukan? Seharusnya Ale mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Apalagi Tuan Zack bukanlah ayah yang miskin dan kesulitan ekonominya. Dengan 2 gelar yang didapatnya, dan juga sertifikat seorang ahli mesin terbaik, membuat Ale percaya diri akan mendapatkan pekerjaan yang bagus di Indonesia. Sampai pada saat Ale kembali ke rumah itu, rumah yang dulu ditempati oleh dia dan mominya. Ternyata di sana tengah mengadakan pesta. Pesta yang Ale pun tidak tahu pesta semewah itu diperuntukkan untuk siapa. Oh, ayolah. Tidak mungkin juga itu pesta untuk menyambut kembalinya Ale ke rumahnya, kan? Ale tanpa ragu masuk dengan membawa 2 koper besarnya ke halaman rumah. Melewati kerumunan anak muda yang seusianya tengah menatapnya penuh tanya. Happy birthday Vanya 21. Ale membaca tulisan tepat di atas kepalanya. Ternyata benar pesta ini bukan untuknya, namun untuk ulang tahun Vanya, adik tirinya. Kak Evelyn, ucap seseorang memanggil namanya. Astaga, kok kakak pulang gak bilang-bilang? Pasti mau ngasih kejutan ya buat aku. Vanya, si empunya pesta tiba-tiba datang menghampiri Ale, yang masih mematung dan langsung memeluknya di hadapan semua tamu. Terima kasih, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik, ucap gadis itu lagi yang sengaja bicara. Dengan suara yang bisa didengar semua orang. Riuh suara tepuk tangan dari para tamu membuat Ale tersadar, lalu melepaskan pelukan Vanya dengan paksa. Vanya, gue gak tahu kalau lo punya kakak perempuan yang cantik banget kayak gini. Kenalin ke kita dong. Suara salah seorang tamu Vanya yang tentunya seorang laki-laki. Membuat telinga Ale terasa panas. Benernya, kenalin dong. Bidadari cantik gini siapa juga yang bakal nolak. Lagi-lagi suara riuh menyahuti ucapan pria itu. Dan diikuti oleh tawa yang seolah menggoda wanita itu hal yang biasa. Jaga mulut kalian. Bentak Ale dengan tatapan tajam, membuat tawa tamu-tamu yang sebagian para pria itu berhenti seketika. Minggir. Ale sedikit mendorong tubuh Vanya yang sedari tadi menghalanginya, hingga membuat Vanya oleng dan hampir jatuh. Mendengar ketusnya Ale bicara, Vanya pun menatap penuh kebencian pada kakak tirinya tersebut. Sebenarnya Vanya sangat terkejut melihat Alexandra tiba-tiba muncul di rumahnya. Setelah hampir 15 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Ale pun masuk ke dalam rumah.
meninggalkan Fanya yang entah akan bereaksi apa setelah Ale melakukan hal itu. Sayang, Tuan Zack yang tengah berada di ruang tamu bersama para kerabatnya sangat terkejut dengan kedatangan Ale yang tiba-tiba. Ale memutar bola matanya malas, lalu melangkah melewati ruangan itu menuju ke kamarnya di lantai 2. Belum sempat Ale menaiki tangga, namun langkahnya sudah dihadang oleh Nyonya Sophie, yang tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan kedatangannya. "Mau kemana kamu? Rumahmu bukan di sini," ucap Nyonya Sophie dengan tatapan ketidaksukaannya terhadap Ale. Ale menulikan pendengarannya, lalu kembali melangkah menaiki anak tangga. "Heh, berhenti aku bilang," pekik Nyonya Sophie, yang entah sejak kapan sudah berada di anak tangga yang sama dengan Ale. "Pergi dari rumahku," bentak Nyonya Sophie dengan tatapan yang sangat marah. Namun sekali lagi Ale tidak peduli, ini rumah dedinya. Jadi tentu saja dia sangat berhak untuk kembali ke rumah dedinya kapanpun dia mau. Bukankah tidak ada yang namanya mantan ayah, apalagi mantan anak? Meskipun mominya sudah tiada, namun sama sekali tidak memutus kebenaran bahwa Ale anak kandung dari Tuan Zack. "Rumahmu," beo Ale dengan tatapan mencibir. "Dasar wanita tidak tahu diuntung, pela." Lepas, Ale mencoba melepaskan genggaman tangan Nyonya Sophie di pergelangan tangannya. "Tidak, sebelum kau pergi dari sini." Tak kalah sengit, dengan sangat berani Nyonya Sophie membentak Ale. "Ada apa ini?" Tuan Zack setengah berlari datang dari arah depan. Tiba-tiba, tiba-tiba saja Nyonya Sophie jatuh dan meluncur bebas hingga ke tangga paling bawah. "Astaga, Sophie!" pekik Tuan Zack mendekat ke arah istrinya, yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai. "Evelyn, kenapa kau diam saja? Cepat bantu." Ale yang masih terkejut dengan kejadian yang sangat cepat ini, tanpa sadar melamun dan tidak bereaksi apapun. Tiba-tiba saja dengan cepat langsung datang para kerabat Tuan Zack, yang mendengar ada suara jeritan dari dalam. "Ibu," pekik Fanya yang juga terkejut. Melihat ibunya bersimbah darah di kepala dan lengannya, lalu tanpa menunggu lagi, Tuan Zack langsung menggendong tubuh Nyonya Sophie untuk segera dibawa ke rumah sakit. Sebelum pergi, Ale menyadari tatapan dedinya begitu tajam, dan seolah merasa percaya bahwa Ale melakukan perbuatan buruk seperti itu. "Kamu jahat, Kak. Aku benci padamu." Fanya dengan lelehan air mata mengekor dedinya di belakang. Dan jangan lupakan tatapan para teman-teman Fanya, yang saat ini begitu menghakimi Ale. Pesta ulang tahun Fanya pun harus berakhir sebelum waktunya, karena Fanya sendiri sudah meninggalkan pesta itu untuk ikut ke rumah sakit bersama Dedi Zack. Beberapa jam kemudian, Ale sengaja tidak ikut ke rumah sakit
Dia tidak ingin membuat suasana semakin panas. Ale hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Beruntung tidak ada yang berubah dari kamarnya itu. Entah dedinya yang melarang Nyonya Sophie untuk merubahnya, atau memang kamarnya itu tidak terlihat oleh ibu dan adik tirinya. Hingga mereka sama sekali tidak peduli dengan barang-barang yang ada di kamar tersebut. Kamar Alexandra diketuk dari luar. Ale yang sejak kejadian tadi berada di balkonnya, segera berjalan menuju pintu kamar. Ternyata di luar sana sudah ada dedinya. Menatap Ale dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ikut Dedi, ucap Tuan Zack lalu berjalan menuju ruangan yang ada di lantai 2. Pergilah dari rumah ini, bagai petir di siang bolong. Ale tidak percaya kalimat itu terlontar dari mulut dedinya. Ale diusir dari rumahnya sendiri. Rumah masa kecil yang dulu adalah tempat ternyaman baginya. Dedi sangat kecewa padamu. Ini balasanmu pada ibumu setelah selama ini dia yang mengurusmu di luar negeri. Mengurusku, apa maksudnya? Batin Ale bertanya-tanya maksud ucapan dedinya itu. Dad tidak menyangka kau begitu kejam pada ibu dan Fanya. Untuk saat ini sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Sebab ibumu masih sangat trauma atas kejadian tadi. Ale tertawa seolah mengejek dedinya. Jadi Dad percaya aku melakukan itu? Tanya Ale dengan tatapan dingin. Percaya, karena tidak mungkin Sophie mencelakai dirinya sendiri bukan? Kembali Ale tersenyum getir mendapat jawaban dedinya. Sungguh Ale masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi selama dirinya tidak ada. Aku tidak akan pergi kemanapun. Kalaupun ada yang harus pergi, Pela, itu dan anak haramnya. Yang harus angkat kaki dari rumah ini, jaga bicaramu, Alexandra Evelyn. Dia itu ibu dan adikmu. Ale bangun dari duduknya setelah sekian lama tidak bertemu. Ternyata inilah yang Ale dapatkan dari dedinya. Bukan kasih sayang kerinduan ayah pada putrinya, melainkan Tuan Zack lebih memilih dan percaya pada Nyonya Sophie dan Fanya. Bukan, dia bukan ibuku. Ibuku sudah mati dalam kecelakaan tunggal saat usiaku 6 tahun. Aku tidak sudi memiliki ibu seperti Jala. Itu. Tanpa sadar Tuan Zack mendaratkan telapak tangannya di pipi mulus putri sulungnya. Entah karena tamparan itu begitu keras, atau karena kulit Ale yang putih, terlihat jelas pipi Ale. Yang memerah kontras sekali dengan warna kulit wajahnya yang lain. Ingat, aku tidak akan melupakan kejadian hari ini seumur hidupku. Dan aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku tidak sudi hidup bersamamu, Tuan Zack. Ale pun melangkah pergi meninggalkan dedinya yang masih mematung di tempat. Dan satu lagi. Ale menghentikan langkahnya, namun enggan untuk berbalik melihat ke dedinya lagi.
Kelak kau akan memohon padaku untuk kembali lagi ke rumah ini. Dan saat itu terjadi kau akan merasakan betapa sulitnya mendapatkan kepercayaanku lagi. Dan setelah mengatakan kalimat terakhirnya, Ale benar-benar pergi dari rumah besar itu. Sementara Tuan Zack merasakan hatinya begitu sakit dan terluka. Bagaimana tidak, dia sudah menahan rindu selama 15 tahun lamanya. Tidak bertemu dengan putri sulungnya itu. Flashback off. Di lain tempat, tepatnya di salah satu ruangan VIP rumah sakit. Damar, di mana Evelynku? Tanya Tuan Zack yang masih lemah pasca operasi semalam. Nona Evelyn ada di taman rumah sakit, Tuan. Bohong Damar, sebab dia pun tidak tahu nonanya itu pergi kemana. Salahnya yang tak menanyakan dengan jelas kemana anak majikannya itu pergi. Tuan, lebih baik Tuan beristirahat dulu. Jangan banyak pikiran, itu tidak baik untuk kesehatan Tuan. Tuan Zack terdiam sejenak. Aku sangat menyesal tidak percaya pada putriku sendiri, Damar. Aku tidak tahu ternyata wanita itu begitu jahat pada Evelynku. Damar yang juga sudah mengetahui semuanya pun merasa iba dan sedih pada hidup tuannya tersebut. Bagaimana tidak, pria itu lebih percaya pada wanita di masa lalunya, yang ternyata sangat jahat dan licik. Flashback on. 3 tahun lalu setelah kepergian Ale dari rumahnya. Tuan Zack yang baru pulang dinas dari luar negeri selama 1 minggu. Tidak sengaja mendengar percakapan Nyonya Sophie dan Vanya. Ah, Ibu, aku sangat bahagia sekali hari ini. Kita belanja sebanyak ini. Apalagi semua brand ini sangat terkenal mewah dan mahal. Vanya dengan wajah berbinar, tengah membuka beberapa paper bag miliknya. Berisi tas, sepatu dan alat-alat kecantikan lainnya, yang baru saja dia beli bersama dengan ibunya di salah satu mall terbesar di ibu kota. Aku tidak tahu ibu punya uang sebanyak ini. Kalau tahu begini kenapa kita tidak shopping seperti ini dari kemarin-kemarin? Ujar Vanya mengingat beberapa tahun ke belakang. Dirinya tidak pernah belanja sebanyak saat ini. Ish, kamu ini, dulu kan ibu belum berani menggunakan uang ini. Takut ketahuan dedimu yang bodoh itu. Dek, Tuan Zack mematung di tempat. Mendengar ucapan istrinya yang menyebut dirinya bodoh. Ini sebuah penghinaan. Damar yang sejak tadi berada di belakang Tuan Zack dan mendengar juga percakapan itu merasa tidak terima. Namun sebelum Damar menghampiri kedua wanita gila itu, Tuan Zack lebih dulu menahan tangan Damar dan menggeleng pelan. Apa maksud ibu? Jadi uang ini bukan uang dari Dedi? Tanya Vanya menghentikan kegiatannya lalu fokus melihat ke arah sang ibu. Tentu saja bukan. Dedimu itu hanya memberikan uang bulanan 50 juta padaku. Mana cukup untuk membeli satu tasmu ini? Ujar Nyonya Sophie. Seraya mengangkat salah satu tas bermerek milik putrinya, yang harganya mencapai 200 jutaan. Lalu ibu dapat dari mana? Tanya Vanya semakin penasaran. Nyonya Sophie tersenyum penuh arti.
Ini adalah uang yang seharusnya aku kirim pada Evelyn. Untuk biaya sekolahnya di luar negeri. Mendengar itu, Tuan Zack hampir saja tumbang. Untung ada Damar yang sigap menahan tubuh Tuan Zack. Jadi maksud ibu? Ibu tidak mengirimkan uang yang Dedi berikan pada Evelyn, begitu? Nyonya Sophie mengangguk. Sambil mencoba perhiasan kalung di depan cermin besar, menatap dirinya yang begitu beruntung. Memiliki harta yang tidak akan habis 7 turunan seperti ini. Benar, aku sudah tidak mengirimkannya. Sejak dia masih di bangku sekolah menengah. Bahkan untuk biaya kuliahnya pun aku tidak pernah kirim. Aku bahkan mengarang cerita bahwa Evelyn sangat sibuk dalam belajar. Agar dedimu tidak terus-terusan memintanya pulang ke sini lagi. Sungguh, bagai ditikam ribuan belati. Hati Tuan Zack begitu sakit mendengar itu semua. Dia tidak menyangka, selama ini sudah menampung ular berbisa di rumahnya sendiri. Dan satu lagi, saat itu, Evelyn tidak pernah benar-benar mendorongku dari tangga. Akulah yang mengorbankan diriku, agar supaya Zack mengusir Evelyn dari rumah ini. Astaga, benarkah? Kau benar-benar keterlaluan, Bu. Bagaimana kalau ibu saat itu tidak selamat? Hah? Aku akan menjadi sebatang kara seperti si Evelyn itu. Tanpa terasa air mata kesedihan menetes di pipi Tuan Zack. Lidahnya bahkan keluh tidak mampu berkata apapun. Bahkan untuk menjawab pertanyaan Damar, sang asistennya tadi. Karena melihat kondisi tuannya yang begitu lemah, akhirnya Damar memilih membawa Tuan Zack keluar dari rumah tersebut. Dia membawa Tuan Zack ke apartemen miliknya, sebelum kedua wanita iblis itu mengetahui. Mereka sejak tadi menguping pembicaraan tersebut. Aku jahat sekali bukan? Ayah macam apa aku ini, Damar? Tangis Tuan Zack semakin pecah kala mengingat putrinya Evelyn. Bodoh, sungguh bodoh. Dia begitu percaya pada wanita ular itu ketimbang pada putrinya sendiri. Tiba-tiba. Tuan Zack memekik kesakitan sambil memegang dadanya. Tuan, kenapa Tuan? Damar begitu panik saat tuannya itu terus merintih sambil memegang dadanya. Dan tanpa pikir panjang, Damar langsung membawa Tuan Zack ke rumah sakit terdekat. Dan sejak saat itulah Tuan Zack didiagnosa memiliki penyakit jantung. Flashback off. Hari berikutnya, Leo kembali ke perusahaan. Seperti biasa, dia datang sebelum pukul 8 pagi. Tuan, Anda diminta ke ruangan Tuan Peter. Baru saja Leo akan menjatuhkan bokongnya di kursi kebesarannya. Tetapi sang asisten pribadi sudah lebih dulu menghentikannya. Hah, tumben sekali, ada apa? Tanya Leo sedikit heran. Pasalnya Tuan Peter sejak Leo menjabat sebagai CEO perusahaan. Sangat jarang datang ke perusahaannya. Tuan Peter hanya sesekali datang. Jika tengah mengadakan rapat dengan staf-staf penting di perusahaan, selebihnya dia hanya akan menerima laporan. Melalui sang asisten pribadinya sendiri yaitu Pak Hadi.
asistennya yang sudah menemani Tuan Peter selama belasan tahun. Tanpa menunggu jawaban dari asisten pribadinya itu, Leo pun segera menuju ruangan khusus dedinya tersebut. "Ada apa memanggilku?" Tanpa basa-basi setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, Leo langsung melayangkan pertanyaan. Tuan Peter bangun dari duduknya, lalu berjalan menghampiri sang putra. "Kenapa tidak pulang?" tanyanya. "Momimu memaksaku untuk mencari dan menyuruhmu pulang sejak semalam." Leo menghembuskan nafas dengan berat. "Usiaku ini sudah hampir 30 tahun. Kenapa kalian masih saja menganggapku seperti anak kecil? Katakan pada Momi, mulai saat ini aku tidak akan tinggal lagi bersama kalian." Leo yang terbawa emosi langsung meninggalkan ruangan dedinya begitu saja. Namun sebagai sesama lelaki Tuan Peter pun mengerti. Kenapa sikap putranya seperti itu? Leo merasa sangat terkekang. Karena sejak menjabat sebagai pemimpin perusahaan, mominya tidak mengizinkan Leo untuk tinggal di apartemennya lagi. Nyonya Inara memberi syarat pada Leo. Jika dia ingin tinggal terpisah, maka dia harus menikah. Jadi selama Leo belum menikah, maka mau tidak mau Leo harus tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. "Aku mau cari angin, kau tidak perlu ikut," ucap Leo pada asistennya yang sejak tadi menunggu di depan ruangan Tuan Peter. "Baik, Tuan," jawab Angga sang asisten seraya menekan tombol lift yang langsung menuju lobi. Leo pun masuk ke dalam lift seorang diri. Sementara itu, "Nona," ucap Damar ketika melihat Ale berjalan di koridor menuju ruangan Tuan Zack. "Damar, apa kau membawa apa yang kuminta?" "Iya, Nona, saya membawanya, ini." Damar memberikan sebuah benda pada sang nona. "Terima kasih, tapi Nona, Anda mau kemana?" tanya Damar menghentikan langkah kaki Ale. "Nanti kalau Tuan Zack mencari Anda, saya harus menjawab apa?" "Aku tidak akan lama, hanya berkeliling mencari udara segar," jawab Ale tanpa menoleh seraya memainkan benda yang dipegangnya. Melempar ke atas lalu menangkapnya lagi, terus dia lakukan berulang-ulang. "Ah, suaramu masih sama, my boy. Aku kira kau sudah dimuseumkan oleh si nenek sihir itu," gumam Ale seraya memainkan gas motornya. Ya, sesuatu yang diminta Ale pada asisten pribadi dedinya adalah sebuah motor. Motor kesayangan Ale yang pernah dedinya berikan, sebagai hadiah ulang tahun saat dia baru lulus sekolah dasar. Ale yang sejak kecil memang memiliki ketertarikan di bidang otomotif, lebih memilih hadiah tersebut dibandingkan barang yang lain. Berbeda dengan Vanya, melihat Ale dibelikan motor, Vanya yang tidak terima langsung merajuk dan meminta dibelikan mobil merek terbaru di kala itu. Tentu saja Tuan Zack tidak langsung memberikan. Sebab saat itu usia Vanya belum 17 tahun. Dulu Ale belajar mengendarai sepeda motor dengan supir pribadinya, yaitu Pak Guntur, hanya dalam waktu 2 hari saja.
Ale langsung bisa lancar mengendarai kendaraan tersebut. Begitulah Alexandra, dia terlalu mandiri untuk ukuran anak seusianya. Tekadnya yang kuat, hingga apapun yang dia usahakan pasti selalu berhasil. Motor itu hanya Ale pakai beberapa kali. Namun momen yang terjadi di antara mereka begitu berkesan. Sebab dengan benda itulah Ale bisa mencurahkan segala kesedihannya. Meskipun singkat, namun Alexandra begitu menyayangi motor kesayangannya, yang dia beri nama My Boy tersebut. Ale pun segera mengendarai motor itu, meskipun sudah bertahun-tahun dia tidak menggunakannya. Namun Ale masih sangat mahir membelah jalanan, dan terus mendahului kendaraan lain di depannya tanpa kenal takut. Untung saja Tuan Zack tidak pernah terlewat dalam perawatan motor milik Ale. Makanya sampai saat ini meskipun sudah lama tidak Ale gunakan. Namun kendaraan itu tetap sama seperti dulu. Setelah cukup lama berkendara, Ale menghentikan laju motornya di sebuah taman yang letaknya masih di pusat kota. Ale pun membeli minuman dingin di pinggir jalan, lalu membawanya ke taman tersebut. Ah, gumam Ale setelah tenggorokannya yang terasa kering dibasuh oleh air mineral dingin yang begitu menyegarkan. Tiba-tiba saat Ale tengah menikmati minuman di tengah kesejukan taman tersebut, terdengar suara klakson yang begitu nyaring dari beberapa kendaraan, membuat Ale penasaran apa yang tengah terjadi di jalanan tepat di depan taman. Takut-takut jika ada kecelakaan di sana. Ada apa, Bang? Tanya Ale pada salah satu pedagang asongan di sana. Oh, itu Non, ada mobil berhenti pas di tengah jalan. Hampir aja terjadi kecelakaan beruntun. Petik 2. Ale sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Kok bisa berhenti, mogok? Tanya Ale lagi. Iya, Non. Kayaknya sih mogok, sayang banget mobil bagus tapi mogok. Bener, dasar orang kaya ya, gak ngerti masalah mesin. Taunya cuma makek doang, balas pedagang yang lain menimpali ucapan temannya itu. Sambil menggelengkan kepala, karena suara riuh klakson belum juga berhenti. Setelah berpamitan dengan pedagang tersebut, Ale pun segera melangkahkan kakinya ke TKP. Dirinya jadi penasaran, kenapa sampai ramai sekali orang yang membunyikan klakson. Saat Ale sampai di tempat tersebut, ternyata kendaraan yang dimaksud pedagang itu memang benar milik orang kaya. Ale tahu betul merek dan jenis mobil itu adalah keluaran dari perusahaan tempatnya bekerja. Dan jenis yang dipakai adalah jenis mobil yang paling mahal, namun belum resmi keluar karena masih diuji coba oleh dirinya sendiri. Astaga, kenapa dia memakai mobil yang masih diuji coba? Aku saja belum memeriksa semua komponen di dalamnya. Ale langsung berjalan menuju mobil tersebut. Untung saja saat Ale tiba banyak warga yang bergotong royong untuk membantu mendorong mobil itu ke sisi jalan dari jarak yang sudah dekat. Ale melihat seorang pria tinggi tegap yang masih memakai pakaian khas pemimpin perusahaan.
tengah menghubungi seseorang. Non ngerti mesin? Tanya seorang warga saat Ale membuka kap mobil itu. Dan tentunya tanpa izin dari si pemilik kendaraan. Yang masih asik bicara dengan seseorang dari balik benda pipihnya. Entah bicara dengan siapa, Ale tak tahu dan tak mau tahu. Ale mengangguk pelan, lalu dengan cekatan memeriksa kendaraan itu dengan teliti. Setelah dirasa cukup, Ale pun pergi begitu saja. Kenapa kap mobil saya bisa terbuka? Tanya seseorang itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Leo. Melihat raut wajah Leo yang tidak bersahabat, membuat warga sekitar jadi takut. Apalagi tatapan Leo yang begitu tajam dan mengintimidasi. Maaf Tuan, tadi ada seorang gadis yang memeriksa mobil Anda. Jawab salah satu pria yang tadi sempat melihat. Apa yang Ale lakukan pada mobil Leo? Gadis. Gumam Leo dalam hatinya bingung. Bersambung.